Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kisah Islami yang sangat menarik, yaitu kisah Nabi Yusuf dari kecil hingga wafatnya. Kisah Nabi Yusuf merupakan salah satu kisah yang paling terkenal dalam Al-Quran. Bagaimana perjalanan hidup seorang Nabi mulia, yang dimulai dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Dalam kisah Nabi Yusuf, kita akan menemukan betapa besarnya cobaan yang harus dihadapi oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, mulai dari dikhianati oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, dituduh melakukan perbuatan tercela, hingga dijebloskan ke dalam penjara. Namun, selama perjalanan hidupnya, Nabi Yusuf tetap teguh beriman dan selalu mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi segala cobaan yang datang. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, cucu dari seorang yang mulia, cicit dari seorang yang mulia, yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, H.R. Bukhari dan Ahmad. Kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya karena nasabnya, tetapi juga karena sikapnya dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki sifat-sifat terpuji seperti sabar, tabah, ikhlas, pemaaf, bijaksana, dan keteguhan iman. Sifat-sifat terpuji ini tercermin dalam sejumlah kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Yusuf. Menurut tafsir Al-Munir jilid 6 oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dan Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir. Ketika beliau ditolak dan dijebak oleh istri Potifar, beliau tetap sabar dan menjaga kesucian dirinya. Ketika beliau dipenjara tanpa alasan yang jelas, beliau tetap bersabar dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau diangkat menjadi penasihat Raja Mesir, beliau menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelamatkan rakyat dari bencana kelaparan. Ketika beliau bertemu dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah membelenggunya, beliau memaafkan mereka dan memperlihatkan kasih sayang sebagai saudara. Dengan sifat-sifat terpuji yang dimilikinya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu teladan yang patut diteladani oleh umat manusia, serta umat Islam dianjurkan melafazkan yang disebut dengan doa Nabi Yusuf. Berikut saya akan menceritakan kisah Nabi Yusuf lengkap dari lahir hingga wafat. Tentu saja kisah ini cocok diceritakan kepada anak agar dapat memahami dengan lebih mudah dan mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kisah Nabi Yusuf, saya ingatkan untuk Anda yang baru menemukan channel ini, untuk subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih sahabat Islami. 1. Kisah Nabi Yusuf saat masa kecil dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Karena selain pintar, Nabi Yusuf alaihissalam juga dianugerahi 10 mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat masih kecil, ia pernah bermimpi melihat bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya, sehingga ia dilarang oleh ayahnya untuk menceritakan mimpi itu ke saudaranya karena takut akan menimbulkan perselisihan hubungan mereka. Menurut sang ayah, mimpi tersebut menunjukkan bahwa suatu hari nanti Nabi Yusuf akan menjadi orang besar dan diangkat menjadi Rasul Allah. 2. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang ke dalam sumur bermula dari kecemburuan yang dirasakan oleh saudara-saudaranya terhadapnya.
Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak bungsu dari Nabi Yakub alaihissalam, dan ia sangat disayangi oleh ayahnya. Hal ini membuat saudara-saudaranya iri dan cemburu terhadapnya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berusia sekitar 17 tahun, ayahnya memintanya untuk pergi mencari kabar tentang saudara-saudaranya yang sedang merantau di suatu tempat. Namun, ketika sampai di sana, saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuhnya. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk membuangnya ke dalam sumur. Kemudian, sekelompok orang yang sedang lewat di dekat sumur menemukan Nabi Yusuf alaihissalam di dalamnya dan menyelamatkannya. Mereka kemudian menjualnya sebagai budak ke Mesir kepada seorang penguasa yang bernama Aziz. Meskipun Nabi Yusuf alaihissalam mengalami banyak cobaan dan ujian, ia selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap mengutamakan kesucian dan kejujuran dalam hidupnya. Berkat ketekunan dan kebijaksanaannya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian diangkat menjadi bendahara di Mesir dan mendapat kepercayaan penuh dari Raja Mesir. 3. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha diceritakan dalam Al-Quran pada surah Yusuf ayat 12-35. Zulaikha adalah istri dari seorang menteri di istana Mesir, yang jatuh cinta pada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam dan berusaha untuk memikatnya. Namun, Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya dan memilih untuk berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan moral yang tinggi. Zulaikha merasa sakit hati karena ditolak dan berusaha untuk memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam dengan menuduhnya mencoba memperkosanya. Akibatnya, Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara. Namun, dengan izin Allah, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil keluar dari penjara dan diangkat sebagai wakil Raja Mesir setelah ia mampu menafsirkan mimpi yang menggambarkan kelaparan yang akan terjadi selama 7 tahun di Mesir. 4. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam difitnah dan dipenjara. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang difitnah dan dipenjara dimulai ketika ia menjadi bendahara di istana Mesir. Salah satu istri pejabat di istana, yang sangat kagum dengan ketampanan dan kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam, mencoba untuk merayunya. Namun, Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya dengan tegas karena ia merupakan orang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, istri pejabat tersebut merasa terhina dan marah sehingga ia berupaya memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan bahwa ia mencoba memperkosa dirinya. Berita ini menyebar dengan cepat dan membuat banyak orang percaya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bersalah. Akibat dari fitnah ini, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dipenjara. Namun, meskipun dipenjara, Nabi Yusuf alaihissalam tetap taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berdoa dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban dengan mengirimkan 2 tahanan lain ke dalam sel tempat Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara. Dalam waktu yang singkat, Nabi Yusuf alaihissalam dapat menunjukkan kebijaksanaannya dengan memberikan tafsir yang tepat atas mimpi mereka. 5. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mampu menafsirkan mimpi. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu menafsirkan mimpi dimulai ketika ia berada di Mesir setelah dijual oleh pedagang. Di sana, ia dijual kepada seorang pejabat istana Mesir dan diangkat menjadi pembantu di istana tersebut. Di sana, Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kecerdasannya dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Suatu hari,
Dua orang tahanan yang bekerja di istana bermimpi dan meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpi mereka. Salah seorang dari mereka bermimpi bahwa ia memeras anggur dan meminumnya, sementara yang lain bermimpi bahwa ia membawa roti di atas kepala dan burung-burung memakannya. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menafsirkan bahwa mimpi tersebut menunjukkan bahwa yang pertama akan diampuni dan yang kedua akan dihukum mati. Beberapa waktu kemudian, Raja Mesir sendiri bermimpi dan merasa khawatir dengan makna mimpi tersebut. Raja kemudian meminta pembantunya untuk menafsirkan mimpinya, dan mereka tidak mampu melakukannya. Akhirnya, seseorang mengingatkan raja tentang kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam dan mereka memanggilnya untuk menafsirkan mimpi tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menafsirkan bahwa mimpi raja tersebut menunjukkan bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan diikuti dengan 7 tahun kelaparan yang parah. Nabi Yusuf alaihissalam juga memberikan saran kepada raja untuk menyimpan makanan pada tahun-tahun kelimpahan agar bisa digunakan pada tahun kelaparan yang akan datang. Mimpi raja tersebut kemudian terjadi sesuai dengan penafsiran Nabi Yusuf alaihissalam, dan raja mengangkatnya menjadi bendahara kerajaan dan memberikan tanggung jawab untuk mengelola makanan selama periode kelimpahan dan kelaparan. Dengan begitu, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil menunjukkan kecerdasannya dan kebijaksanaannya dalam menafsirkan mimpi dan membawa manfaat bagi orang banyak. 6. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai wakil Raja Mesir. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam memiliki mukjizat yaitu berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir tentang kelimpahan dan kelaparan, Raja Mesir mempercayakan Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengelola makanan pada periode kelimpahan dan kelaparan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam mengelola sumber daya, sehingga makanan tersedia cukup pada saat kelaparan dan rakyat tidak mengalami kelaparan yang parah. Karena keberhasilannya dalam mengelola makanan selama periode kelimpahan dan kelaparan, Raja Mesir kemudian menunjuk Nabi Yusuf alaihissalam sebagai wakil Raja Mesir. Dalam posisi ini, Nabi Yusuf alaihissalam terus menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasannya dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil raja. Salah satu tugas terpenting yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai wakil raja adalah menghadapi saudara-saudaranya yang datang dari Kanaan untuk meminta makanan selama masa kelaparan. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyadari bahwa orang yang mereka hadapi adalah saudara mereka sendiri. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pun tidak mengenali mereka karena ia sudah lama meninggalkan Kanaan. Namun, Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan sebuah ujian untuk saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka telah berubah dan meminta maaf atas perlakuan mereka yang dulu. Nabi Yusuf alaihissalam mengadakan ujian dengan menyembunyikan cawan perak di dalam tas mereka dan menuduh mereka mencuri cawan tersebut. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun merasa tidak bersalah. Namun setelah diperiksa, cawan tersebut ditemukan di dalam tas salah satu saudaranya. Setelah menyadari bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan merasa menyesal atas perlakuan mereka yang dulu, Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai saudara mereka yang lama hilang. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun menyesali perlakuan mereka yang dulu dan meminta maaf atas apa yang mereka lakukan. 7. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam bertemu kembali dengan ayahnya. Nabi Yusuf alaihissalam dipertemukan kembali dengan ayahnya diawali oleh kedatangan saudaranya meminta persediaan makan. Nabi Yusuf pun terkejut karena bisa dipertemukan kembali dengan adik kesayangannya, Bunyamin.
Saudara-saudara Nabi Yusuf pulang ke rumah dan mengabari ayahnya bahwa Bunyamin tertahan di Mesir. Namun, Nabi Yakub justru mengatakan bahwa Nabi Yusuf masih hidup dan saudaranya diminta datang kembali untuk menemuinya. Mereka pun menurutinya dan alangkah terkejutnya bahwa Nabi Yusuf telah menjadi pembesar yang sukses di Mesir. Nabi Yusuf meminta saudaranya membawa pulang gamisnya dan menggosok ke kedua mata ayahnya agar bisa melihat kembali. Setelah Nabi Yakub sembuh, ia pun langsung berkunjung ke Mesir bersama istri dan ke-11 anaknya untuk melepas rindu kepada Nabi Yusuf. Akhirnya mereka dapat berkumpul kembali dan menikmati hari-hari bahagia bersama. 8. Kisah cinta Nabi Yusuf alaihissalam dan peristirahatan terakhirnya. Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaikha saat hidupnya terpuruk dan jatuh miskin karena ditinggal pergi suaminya. Kemudian, Nabi Yusuf yang merasa iba pun akhirnya menikahi Zulaikha dan keduanya dikaruniai 2 orang anak. Kisah Nabi Yusuf, konon ia hidup selama sekitar 120 tahun. Sebelum wafatnya, Allah menurunkan wahyu agar Nabi Yusuf menyerahkan cahaya dan hikmahnya kepada Babar bin Lewi bin Yakub. Dari situlah, Nabi Yusuf berpesan bahwa keturunan Lewi nanti akan datang seorang bernama Musa yang akan menjadi penolongnya. Jenazah Nabi Yusuf sempat menjadi rebutan berbagai kelompok untuk dikebumikan di wilayahnya. Tapi akhirnya jenazah sang Nabi dimakamkan di Palestina. Hikmah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran menyimpan banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. 1. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita harus berserah diri dalam segala hal. Dalam menghadapi cobaan hidup, kita harus selalu bersabar dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi berbagai ujian. 2. Kesucian dan kejujuran merupakan ciri-ciri penting dalam diri seorang muslim. Nabi Yusuf alaihissalam menolak rayuan wanita majikannya karena ia memegang teguh nilai kesucian dan kejujuran. 3. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Meskipun Nabi Yusuf alaihissalam mengalami banyak cobaan dan ujian, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolongnya dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. 4. Kehidupan dunia hanya sementara dan kebaikan yang sejati adalah yang terdapat di akhirat. Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda oleh kekayaan dan kedudukan yang diberikan kepadanya oleh Raja Mesir. Ia tetap mengutamakan kebaikan akhirat dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 5. Memaafkan dan berbuat baik kepada orang lain adalah sikap mulia yang harus diteladani. Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya yang pernah menzaliminya dan bahkan berusaha untuk mendamaikan hubungan keluarga. 6. Kedermawanan dan kebaikan hati selalu mendatangkan keberkahan dan kemuliaan. Nabi Yusuf alaihissalam dikenal sebagai sosok yang dermawan dan memiliki hati yang baik, sehingga ia selalu dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. 7. Taat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu tindakan yang paling mulia dalam Islam. Nabi Yusuf alaihissalam selalu berusaha untuk menghormati dan taat kepada orang tuanya, sehingga ia memperoleh kasih sayang dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah di atas, hal penting yang dapat dipetik adalah manusia harus mampu menerima segala cobaan dengan sabar,
percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperjuangkan kebenaran. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton.